kekayaan terhadap beberapa gagasan tentang strategi baik itu proses strategi maupun sampai brand manajemennya. Kondisi DKI Jakarta yaitu penyempurnaan struktur organisasi. Tadi kita udah dengar tentang ya semacam inilah stimulus lah tentang ekonomi umat. Itu sebetulnya kalau udah bicara ekonomi, pertarungan kita yang terbesar adalah pertarungan di kebijakan. Jadi kalau ini kan produknya itu pertumbuhan ekonomi, produk dan kebijakan. Nah, Pak Amin dengan sebuah kesadaran penuh, mari kita memulai bukan dari gerakan ekstra parlementer, tapi kita mulai dari gerakan konstitusi. Karena contoh lah, katakanlah kita bisa menguasai DKI, katakanlah kita punya 20 kursi. Kalau 20 kursi itu artinya kita bisa menguasai separuh suara kepentingan umat dalam hal kebijakan. Ya turunannya itulah, ekonomi tidak akan pernah bertumbuh kalau kebijakannya tidak. Buktinya sekarang, kenapa impor garam? Karena yang kebijakannya tidak memberi kesempatan pada petani garam. Itu kebijakan. Artinya bukan kitanya tidak mampu petani garam. Bayangin daerah Indonesia garis pantai yang paling terluas, impor garam. Ada pasal. Terima kasih Bang Mus, Ketua Menteri Awas Partai Wilayah. Berikutnya saya akan berikan pengantar yang tentang materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan struktur partai umat yang sudah diturunkan melalui SK DPP nomor 1 ya, tahun 2021. Nah, SK itu sudah mengalokasikan 25 turunan ketua, wakil sekretaris dan bendahara. Pada pertemuan sebelumnya kita DPW dan dibantu beberapa teman ya, itu sudah mencoba membuat struktur yang disesuaikan dengan DKI. Jadi apa saja yang bisa kita gabungkan, karena memang itu diberikan keluasan kepada kita ya. Yang bisa digabungkan kita gabungkan, yang dihilangkan malah kalau perlu dihilangkan nggak apa-apa. Memang kapal besar itu harus diisi ya. Makanya kita tahu program DPP itu yang pertama itu ya KTA-nisasi. Kita udah kasih pelatihan kan mengenai KTA-nisasi. Jadi kemarin kita sepakat juga bahwa media itu penting buat kita ya, untuk kita terus mengenalkan pertama diri, identitas kita. Jadi tadi Pak Asep ditanya nih, partai umat apa? Ya kita harus bilang ini udah politik identitas, katakan aja partai Islam udah ya. Dan pimpinan sidang saya serahkan kepada sahabat Sandi. Sehingga dari 25 bidang kita berhasil meningkat menjadi 17 bidang. 6 bidang pokok yang sudah jadi ketetapan dari DPP itu kita adakan, tambah yang lain. Nah, saya harapkan ini DPD juga sama. Kenapa? Kalau lebih nanti ada bidang yang nggak punya induk gitu. Begitu induknya nggak ada rapatnya dengan DPD. Kapan kita bisa menyelesaikan strukturnya secara lengkap? Saya bilang kapan karena DPW juga lagi berproses. Kita bikin aja lah. Ya, cabang 6 itu aja ya. Kita sepakati, oke. Sepakat ya kita 6 ya. DPC ambil 6 yang pokok itu PSB tetap, baru di bawahnya langsung main Cipayung, sehingga memang tugasnya teritorial. Jadi rayon itu RW. Ya, RW. Rayon RT ya. Rasanya itulah yang harus dimulai dulu. Saya usul nih, bahasanya mungkin nggak rayon ke rayon, mungkin langsungnya koordinator. Iya, koordinator rayon. Korwe gitu ya, koordinator RW, Korte, ya kan koordinator RT. Jadi setiap ini bisa satu, bisa lebih. Ya. Tetap dengan jabatan. Misalnya nih, saya nih ada di RT 11,
ada lagi teman saya juga sama, saya terlibat juga. Ya berdua tuh enak, bagi-bagi aja. Nah ini tinggal bagaimana mereka membagi masing-masing. Itu aja. Pasti ke sana mencari anggota ya. Ya pasti yang digerakin itu ranting. Iya. Ranting. Kalau cabang masih terlalu luas untuk merekrut anggota. Jawa Timur nanti kita bentuk tetap dengan usul dari cabang dan yang mengeskakan DPD. Jadi DPD terlibat dan Makanya di satu sisi dengan diasakan oleh DPD dia ada semangat lah bahwa Rekomendasinya dari cabang setingkat di atasnya ditetapkan oleh 2 tingkat di atasnya. iya jadi nanti diusulkan oleh DPD diasakan oleh DPD. Iya, oke ya. Nah, nanti kita sepakat bahwa DPD mengikuti struktur DPW 17 bidang. DPC mengikuti 6 bidang wajib. DPC gitu. Iya, yang dari wajib itu. Iya, dari DPC itu 6 itu. Pemberdayaan wanita, POK dan sebagainya. Karena semua terima kan. Nah, terus kalau ranting KSD langsung teritorial rayon. Dalam rayon itu kita berapa orang? Ya. Supaya kan ada masukan dari timur waktu itu kan, kita rayon berapa orang sih supaya bisa kita ini nyaman ya, nggak bawa belur nanti kalau kampanye minimal 3 orang. kurang apa enggak. Nah itu Ya, kalau kurang nah jangan di sini ditetapkan gitu supaya kita punya keseragaman. Nah ini kita hitung di tingkat RW dan RT-nya gitu. Ya, jangan minimal ini aja misalnya di tingkat rayon sekian Benar itu minimal Ya, kalau ada yang mau enggak, saya mau minimalnya dinaikin jadi 5 aja. Gimana menggunakan rayon siapa yang mengeskakan DPD ranting. Nanti dari Dari ranting itu DPD sebetulnya ya? KSB, rayon 01, rayon 02, rayon 01 punya semua. Untuk rayon nah, udah, itu lebih sederhana gitu dari DPD ya. Iya. Biasakan oleh di jadi ada semacam beban tanggung jawab orang gitu. Iya, dan duanya ada beban ini bahwa kita sepakat DPD struktur yang kita bangun dengan DPW yaitu 17 bidang dengan KSB dan DPD. Kemudian DPC, KSB dengan 6 bidang dan ranting KSB plus rayon-rayon dan subrayon di mana setiap rayon 5 personil, subrayon 5 personil. Ya, formatnya ketua, sekretaris, bendahara subrayon dengan wakil ketua subrayon dan wakil sekretaris subrayon. Oke. itu kalau kejadian senior tuh pakai Oh iya, ranting dan cabang diSK-kan oleh DPD. Ranting diSK-kan oleh DPD melalui keputusan usulan kita ya. Ini anaknya direkam aja biar nanti hidup Iya. konsulensi ya. aturan jangan aturan Udah ketok ya. itu sekretaris wakil sekretaris enggak ada video kan. Kalau ke DPP itu Dewan Pimpinan. Nah kalau di DPW ke bawah itu Dewan Pengurus. Tapi nyata di daerah banyak tuh. Kamu tuh Dewan Pimpinan. Dewan Pimpinan kategori DPP. Ya, untuk sementara sampai nanti memang ada PO-nya, pedoman organisasinya, Ini Dewan Pengurus maka bukan kita menggunakan bukan Dewan Pimpinan. Dewan Pengurus. Ada yang bilang gini, kalau internal kita menyebut Dewan Pengurus. Tapi begitu kita umumkan internal, surat-surat itu ke wali kota, ke KPU, kita menggunakan istilah Dewan Pimpinan. Makanya. Kenapa kalau keluar ke Dewan Pimpinan? Karena kita satu kesatuan seluruhnya. Ada pengawas, ada ini. Tapi kalau internal, kalau kita pengurus, kita Dewan Pengurus. Kalau misal Bang Yunus, dia pakai BPL, jelas kalau Bapak Ya kalau Yunus, Bapak nama harus Dewan Dewan Pimpinan. Pimpinan. Dewan Pimpinan. Tempel. Ya. Itu kan surat buat keluar. Kalau keluar, ini kan bahwa kita mengharapkan semua partai umat itu benar-benar memanfaatkan medsos dan teknologi komunikasi yang lainnya sebagai teknologi enabling
brandnya itu kita bangun. Nah, sampai ada artinya ngomong dulu juga kan terus ini nggak punya gitu. Saya lihat yang lain nggak punya, sudah punya fanpage, ya, di FB, sudah ada grup, tapi berhati-hati memilih ada kali. Ada. Pertama apa sih yang apa sih yang dinilai oleh ini kali? Partai itu akan dinilai sejauh mana dia dapat diandalkan dalam menghandle sebuah isu. Mereka saya berandalkan. Saya bilang ini adalah bijak politik dari sistem kepartaian politik model lama kembali ke kepartaian model baru gitu yang harus tersebut dengan kita tidak sebut hierarki tapi tersebut dari sehingga bahkan teman yang supplier itu sama dia dengan aset umat yang populis pokoknya mengikuti selera pemilih menjadi yang ideologis tapi silaturahmi. Artinya kita tetap tegak dengan ideologi Islam kita, tapi kita juga memahami kondisi masyarakat kita. Saya rasa itulah yang coba kita bangun sama-sama. Jadi setelah pengurus sampai Sutrayon, turunannya adalah selanjutnya kan? Mengambil 3 tahapan, 6.000 aman, 10.000 nyaman, 24.000 superior. Untuk Jakarta Timur ya, DPD ya, ini superior. Seandainya itu terjadi di semua DPD, kalau bahasa yang lebih dari superior itu ya mungkin premium mungkin. Saya nggak masuk menang yang benar masuk dari apa masuk itu rata-rata nanti yang kemarin daftar organisasi itu akhir November. Ya kan artinya gini, begitu ada orang-orang kita, oke, September selesai ya. Ya tadi Baru minimal yang 6 dulu. Kalau persyaratan standarnya udah kenapa tidak kita udah di atas 6. Akhir September kita tunggu pengajuan SK-nya penentuan DPD. Saya rasa sudah kalau soal waktu. Bang Yunus, Mayuan sehat semua sehat. Nah, ini ketua timur Pak. Udah paham. Akan menutup Tapi belum menghadap nanti. akan menutup dari ketua DPD ya. Jadi kawan-kawan, sahabat semua, alhamdulillah terkait DPD, kemudian DPC kita sudah punya format ya, sampai ke tingkat RW, kelurahan, RW dan Ngayon RT. Nah itu kita udah punya format ya. Jadi alangkah indahnya ketika pada waktunya jumlah kita segitu, ya kan? Dan memang Partai Umat ini ya harus jadi partai kader. Jadi kalau ditanya nanti Bang Sandi lagi buat ininya, formatnya ya, mengenai ya semacam apa ya, asas atau apalah ya. Jadi kalau Partai Umat itu harus begini, nah itu ada, ya kan? Sehingga ketika mereka baca, bahwa kita masuk Partai Umat bukan cuma sekedar berpartai, tapi paling tidak memperbaiki kualitas kita. Nah itu yang penting menurut saya. Jadi kalau kita bicara partai terus, nah capek orang juga ya. Tadi ada masukan soal ekonomi ya. Terus Pak Asep ini minggu lalu juga kita udah bilang dia jadi basis ekonomi selatan ya. Nah itu nanti akan kita kembangkan lebih lanjut. Dan kita akan insya Allah tiap bulan harus ada ke depan, mudah-mudahan ya dalam bulan-bulan ini Bang ya, kita ada kantor kita yang sudah definitif, kita bisa punya jangkauan lebih ketat lagi. Karena konsolidasi itu ya kalau dalam
jargon perjuangan ya setiap hari kita ya tetap tadi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Allah beri dan kita bergerak merah. Doa pendidikan siapa nih? Langsung aja mana? Sebelum saya berdoa, saya ingin menawarkan hati. Siapa kita mau sholat di sini bergantian atau kita sama-sama ke masjid? Allahumma baghfir